Ini kita kayak masuk ke hutan lagi. Oh, masuknya ke hutan. Kayak masuk ke kebun lah, hutan gitu. Maksudnya nimbulnya di mana? Dimana? Nimbulnya Taman Safari. Oh, enggak. Gua kira di Taman Safari lo nimbul-nimbulnya jauh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rimba. Ketemu lagi dengan Abang Sobleng dan dia selalu didampingi dengan Abang Andri Moron. Pak Tua kita dari Midi Hikers. Semoga encang-encingnya Babe, adek Abang yang stay tune di acara podcast kita selalu diberikan sehat walafiat, Amin. umur panjang, rezeki yang melimpah ruah dan digampangkan segala persoalan-persoalan. Amin. Gini Bang, Apa tuh? dari kemarin nih kita libur dulu nih. Makan gabut gitu ya? Nah, Kemana-mana gabut banget lagi. ya, kemana-mana. Sayang banget tengah liburan ya. Nah sebenarnya sih emang lagi banyak acara juga gua Bang. Oh iya, sama gua juga. Nah, jadi gini Bang, Apa tuh? Gimana, Black? katanya kemarin gua dapet info dari dulu Bang. Lu ada binatang sinetron lagi ya? Bintang tamu dong. Oh, Kenapa jadi binatang sinetron? binatang tamu. Bintang tamu. Oh bintang tamu. Gesta. Udah ganti gesta apa? Gesta. Oh kata orang Sundanya. Iya. Oh gesta. Bukannya gestur. Bukan. Gestur tuh bentuk badan. Kenapa jadi gestur? Nah, Bisa ini jadi. salah satu member Media Hacker juga nih, Black. Mau kita undang sini gitu loh. Oh gitu. Yoi. Kalau dilihat dari postur badannya sih doi olahragawan. Lu Yoi. patih ada. Betul. Pakai jadi dulu. Badannya sih kok. Oh. Deh, nggak usah berlama-lama ya. Kita panggil aja nih. Coba Ayo, dong. bintang tamu kemarin. Ini dia. Kemari. Waalaikumsalam. Wih, gila. Gimana? Apa kabar Bang Jo? Tos dulu dong. Nah, kopi dulu. Yuk. Aduh. Tos. Yo. Apa kabar Bang Jo? Ya, Sehat Bang Jo. alhamdulillah. Ini dari mana nih nyangkut kemarin? Ini dari mana nih? Tadi ada truk keliling. Gue di sini. Oh, Oh, gila. nempel di ban. Awas nih kopi. Oh, iya. Nyenggol. Iya. Yang ada gua disemutin. Perkenalin dulu dong teman-teman belum tahu. Iya, siapa yang namanya nih? Ya, nama gue biasa dipanggil Johan. Johan. Nama panggilan ininya, panggilan apa? Biasanya apa? Nama ini. Oh, nama ininya, nama pakainya tongkongannya Johan sih. Jojo. Johan juga. Gua kira ada yang lain gitu ya. Jojo. Tapi ada nama yang gue sukanya Jenggo namanya. Jenggo, sesuai tertera di sini ya. Yoi. Bang Bang Jenggo. Jenggo mentor. Terus kesibukannya apa ya Bang Jo? Biasa sih standar kerja. Kerja ya masih ya? Iya, Oh, sekarang gitu. masih lagi Masih WFA apa, sih. nurunin pasir apa itu udah enggak? Enggak, bukan itu ya. Bukan ngaci gua. Ngaci. Kirain dulu yang itu yang dorong-dorong di pasar tuh. Kemarin ini kan Arya sempet datang ke sini nih, kita pernah undang juga. Terus dia pernah cerita Bang Jo, katanya waktu kita yang perjalanan ke Gunung Gede tuh, yang kita bareng inget kan? Ente kan urutan paling terakhir tuh. Si Arya dia sweeper ya kan, dia kan paling belakang, dia kan nggak ketemu sama lu. Sweeper tapi nggak mencuri. Tuh, ada, itu apa beda dong. Beda dong. Jadi begini Bang, maksudnya pas lagi jalan dia kaget lu keluar dari semak-semak. Dari semak-semak.
Kata dia katanya anjing, gue pikir tirek ya. Wah, masa kayak begini dibilang tirek. Badak orang becula. Arya tuh bang, asli dia ngomong begitu coba. Iya, gue Bener emang lu ya. gue emang inilah sukanya bikin surprise lah. Tiba-tiba lu keluar dari semak-semak ngapain itu coba? Oke. Lu tahu lah gue. Iya, bener. Aduh. Terus gimana Black, lu mau nanya apa Black sama si Bang Jo? Nah, buat Bang Jo nih. Bang Jo udah naik gunung kemana tuh Bang Jo? Naik gunung lumayan lah. Terakhir sih Jawa Tengah ya. Jawa Tengah yang sama ini Midhacker. Midhacker. Oh, Merbabu kita dulu terakhir. Lu masih di MIDI waktu itu ya? Masih ada ya. Di sekarang kan udah alumni lah. Udah lulus dia. Oh, berarti sebelum alumni di Hacker juga dulu udah naik-naik. Udah sebenarnya. Alhamdulillah sih, tapi ya lebih banyak di waktu kuliah lah. Oh, di kuliah. Lu ikut komunitas apa? Pecinta alam apa? Enggak, atau apa? jadi memang gue waktu itu gue ikut organisasi mahasiswa. Nah memang gue termasuk orang yang inilah istilahnya ngompor-ngomporin. Gua sama rombongan nih teman-teman beberapa organisasi mahasiswa biasa lah, di bawah BEM fakultas di bawah BEM. Tapi bukan Mapala ya ini mah. Bukan Mapala. Jadi kita bikin ini sendiri aja sama teman-teman yang sehobi ya. Sehobi. Jadi cobalah. Itu naik gunung juga kan? Naik gunung juga. Iya. Iseng-iseng. Boleh tahu gak namanya apa itu? Ingat gak? Gua waktu itu bikin ininya sendiri, namanya Nyablon Adventure. Kagak ada hubungannya nyablon sama naik gunung. Itunya di mana coba? Korelasinya bisa dijelaskan nggak? Enggak kan, emang anak-anaknya kan agak-agak inilah apa bercanda-bercanda. Nyablon tuh artinya nyantai blow on. Oh, lu banget dong, Breng. Kalau gue nyantai, kalau dia blow on. Iya, pas. Iya, pokoknya gitulah apa pengen ada liburan yang baru, karena sebelum-sebelumnya gue lihat selama gue masuk organisasi itu kayaknya belum ada nih yang jalan gunung. Ya udah coba kita gerakin awal dulu, terus dicerita-ceritain ya. Pada ikut nih. Pada tertarik. Selama gua masuk di situ lumayan itu sering. Tapi anggotanya banyak nggak Pak di si Nyablon ini Avenger ini? Sebenarnya enggak. Kalau anggota ini enggak resmi sih, cuma iseng-iseng aja namanya. Nama-nama ini aja, nama nongkrongan aja gitu. Enggak, cuman memang kebanyakan yang ikut dari organisasi yang gua masuk ini. Oke, gua mau tanya, maksudnya lu universitasnya waktu itu kuliah di mana? Di Budi Luhur. Oh, Budi Luhur Ciledug ya? Yoi, Kepangan. Ya, lu Cipulir tahu Cipulir? Kagak. Kita pendatang Bang. Taunya kontrakan kantor. Lu main lu kurang jauh kali bilang ya? Main lu kurang jauh. Jauh. Mana? Gua kalau ke tempat mancingan jauh. Aduh, kira mancing jauh ya. Lu mancing apa konde? Ya gitulah kira-kira. Bahaya nih temen kita ngerti. Nah Bang Jo, selama lu naik gunung, kira-kira nih ini mana nih, lu ada nggak maksudnya peristiwa-peristiwa atau pengalaman yang paling kental nih di otak lu nih, yang paling banget lu inget wah nggak bakal lupa sampai lu anak 7 turunan apa itu tragis banget. Iya makanya begitu kan pasti kan untuk peristiwa itu berkesan banget buat lu berarti kan. Nah lu bisa nggak lu gambarin, ilustrasiin atau lu ceritain lah gitu kasarnya kayak gimana pengalaman ini yang apa yang kalau bahasa Subangnya memorable ya. Bahasa Subang coba. Subang yang mana? Itu bisa dikatakan dokumenter. Humoris orang kita nggak salah undang Nyablon. Ini jauh-jauh loh, kita undang setahun yang lalu loh. Kita belum ngebentuk dia udah kita undang. Ternyata ada yang lebih konsen daripada kita. Di booking ya. Coba bisa diceritakan nggak tuh? Ada pengalaman apa itu? Kalau pengalaman yang paling itu tadi ada sih, ini termasuk yang awal-awal gua ngejalanin trip lah di sini lah di yang organisasi itu. Iya, di Nyablon ini. Iya. Mana tuh? Waktu itu ke Cikuray.
Gunung Cikuray di Garut. Di Garut. Oke. Ini juga kebetulan trip kedua lah. Trip kedua kita yang masih inilah masih baru lah ya. Ini yang menurut gue ini jadi patokan gue, pembelajaran gue buat berikutnya. Berarti edukasi banget buat dia. Nah itu jadi waktu itu kan habis awal terus diceritain pendakian awal nih. Pendakian awal yang pertama tuh kemana kalau boleh tahu? Kalau pertama biasalah gede. Gede. Cuman itulah payah juga. Payah, tapi pendakian payah juga sih. Tapi ini gitu. Yang ini lebih payah lagi. Sama aja tadi. Kagak ada orang bikin naik. Iya makanya ini yang jadi patokan gua. Gitu. Akhirnya buat pelajaran. Oke. Ini pendakian kedua ya udah tuh rombongan gua ya udah di sounding siapa yang mau ikut. Waktu itu kalau nggak salah berapa orang, cewek dua, laki itu kalau nggak salah 5. Ada 5 Maksud gua. Iya. Nah lu laki ya? Gitu. Tergantung sih. Lu boleh bentuk badannya beda. Gunting, kalau kita kan lempeng nih, kalau dia ada bentuk dadanya. Kalau cowok ya. Oke, lanjut. Iya, jadi waktu itu ya hitungannya memang masih pemula semua lah. Bahkan yang sebagian besar itu baru nih ikut ke Cikurang ini. Berarti bisa kecuali dikatakan amateur. Kayak kategori di film yang gitu-gitu ya. Di film yang enak-enak ya. amateur. Ya jadi sebagian besar dari 7 orang itu ya pemula, bisa jadi pemula. Ya gua pun yang ngebawa siapa? Lu nih. Yang ngomporin bukan. Yang ngomporin karena kita juga pengen coba yuk gitu. Sama senior gua nih, ada senior gua yang emang salah satu yang istilahnya ngomporin, ngegerakin juga. Itu sama senior gua satu. Jadi kan terus sahabat satu lagi yang emang sebenarnya udah pengalaman nih. Cuman dia udah lama nggak naik, tapi secara pengalaman dia udah pernah tahu istilahnya kita punya pegangan itu ya. Yang udah pengalaman. Sama ada senior gue, kebetulan dia ketua organisasi mahasiswa, bukan organisasi yang ini ya. Ini kan bukan organisasi, cuma kelompok biasa aja yang mendaki nih, istilahnya yang dituakan ini sesepuh tapi sesepuh kelompok, sesepuh kampung ya. Jadi ya itulah kita bertujuh. Ya udah tuh cewek 2 kita siapin semuanya. Cewek 2 itu nyiapin cewek tadi. Cewek bukan begitu, Bro. Nyiapin semuanya, perencanaan. Tapi emang setahu enggak, justru yang cewek 2 itu ngikut kita gimana, mau bawa apa aja gitu kan. Mulai kita gitu. Nah, udah tuh 7 orang kebentuk. Dari sini rombongan gua siap-siap, ya udah tuh mulai tuh. Waktu itu masih ngeteng sih. Ngeteng naik dari mana itu? Dari BL kan dulu masih ada Maisari Bakti kalau salah ya. Lu naik ke Guntur dari Ciledug itu? Ke Cikuray dari Ciledug itu. Ada ya? Kalau nggak salah masih Maisari Bakti sampai Kampung Rambutan. Gitu, Rambutan. Iya. Terus ya udah tuh dari Kampung Rambutan kan kita ke Guntur kan, ke Guntur. Nih, dari situ juga kalau nggak salah ingat ada tuh rombongan satu lagi, temannya teman gua ini yang pengalaman nih. Gitu. Dia ikut, jadi kan berarti 9 orang. 9 orang nambah lagi 2. Nah, ini juga udah lumayan pengalaman nih. Istilahnya kita udah ada istilahnya pembala yang ada. Ya udah tuh dari terminal Guntur. Ya udah kita nyewa, waktu itu masih ini deh. Bukan backup sih. Kayak L300 gitu. L300 gitu. Ya udah nyampe tuh ke pos pemancar ya. Pos pemancar ya udah tuh siap-siap
Ya semua berjalan normal lah. Ya, apa-apa lah ya gitu. pokoknya siap-siap ya, siap-siap itu sepengetahuan kita lah waktu itu. Ya udah naik waktu itu masih berapa ya, naik ke Cipura itu biayanya masih nggak? Naik ke Cipura kalau nggak salah seikhlas waktu itu malas naik. Gue sempet ngerasain Tapi terus lu kan. tahu nggak tahun berapa lu kesana tuh? Gue lupa. Kalau gue dulu kesana Cipura itu tahun 2015. Dari Pemancar juga gue. Oh enggak, gue sebelum 2015. Oh lu lebih ini lagi. Jadi masih belum patokin sih kalau sekarang. Terakhir gue itu waktu itu udah dipatokin sih. Iya. Kalau nggak salah ya. Ya udah tuh jalan, gua happy gitu ya kan. Wah, apalagi ada cewek kan. Makin semangat tuh ya. Ya, tapi cewek. Semakin ini kuat tuh ya, cewek tuh ya. Tenaganya dua Ya kali udah tuh. Udah. Ya udah awal-awal ya udah naik ke sok-sokan lah, sokan gitu karena ada cewek kan. Nah ini juga yang menurut gua jadi pembelajaran ini sih, maksudnya ya kan gua masih pemula hitungannya kan cuma baru satu kali naik lah gitu ya kan. Tapi karena mungkin udah ngerasa aku pernah naik gunung nih soal gitu, jadi ya agak-agak gimana gitu ini ya, agak yang sebenarnya menurut gue salah juga kayak gitu. Nggak boleh begitu. biasa aja karena mungkin lu tertarik kalau sama cewek. Oh enggak ada. Nggak mungkin karena ini aja udah ini ya padahal ya lah masih baru ya. Tapi gini, emang kalau di pendakian biasanya kalau kita ada rombongan cewek kita harus terlihat gagah sebagai cowok ya. Kalau enggak kita malu juga, cewek aja kok kuat, kita sebagai cowok iya sih, cuma gue pada gue gitu ya, gue masih ya inilah agak ini ya pokoknya tuh ngedaknya sok-sokan aja gitu. Tapi sok-sokan nyanyi gini ya kan, seneng gitu. Ya udah tuh, nah pas di pos 1 lancar, ya kan, pos 1 lancar. Nah ini pos 2 nih, wah udah nih ternyata Cikuray terjal ya. Emang kacau sih Cikuray, gua akuin wah gila sih itu. Astagfirullahaladzim, gua bilang ampun-ampunan dah terjal banget itu. Ya udah tuh, tapi tetap naik terus ya udah tuh pas naik kan berjalan itu tambah lama tambah ini gitu capek. Beda, iya mulai dah tuh stamina turun. Yang tadinya happy kan, yang tadi naik dengerin musik ini happy di awalnya doang, berarti kesannya udah mulai kendor. maksudnya pas mau masuk hutan tuh terus pas kedua ketiga ada tuh lemes ini ya kan. Ini si Cikuray kusut tuh asli gunung, asli gue juga baru sekali gua itu gila itu gila. Ya udah tuh kaget juga sih kalau pemula naik kok makin lama makin berat makin ini. Ya udah tuh wah mulai dah tuh mendung. Mendung ini yang gua khawatirkan dah. Mendung, tapi ya udahlah naik terus mendung. Wah tiba-tiba tuh udah turun lah hujan kan. Hujan juga waktu itu. Hujan waktu itu udah mulai hujan. Akhirnya gimana, tetap lanjut tapi itu udah masih lanjut aja. Cuman keadaan ya mana bawa ada cewek 2 terus semuanya pemula. Ya udah tetap lanjut terus makin lama makin gede dong. Hujannya. Wah ini udah akhirnya gimana itu? Udah kacau. Tapi tetap lah dijalanin dulu. Nah, tapi ini, itu maksudnya di perjalanan itu lu nggak terpisah sama rombongan sampai bareng-bareng iya, terus? masih inilah. Cuman emang di antara pendaki-pendaki lain, gua ngerasa itu rombongan gua yang paling belakang sih. Paling gitu. belakang. Super. Emang lambat. Jalan lambat. Emang ketinggalan, bukan di sweeper. Emang lama. Ya udah tuh kita ya udah jalan aja, coba jalan terus lama-lama. Nah ini pelajaran kedua juga. Gua nggak prediksi kalau itu hujan, jadi
Apakah itu pada saat itu lu musim hujan atau emang gua nggak tahu ya, kayaknya sih enggak biasa aja lah musim kemarau aja karena menurut gua kalau di Gunung kayaknya nggak bisa diprediksi di bawah. Kadang kita jalan musim hujan pun kadang belum tentu hujan juga di sana, bener nggak bisa ditebak lah. Itu yang jadi pelajaran gua juga, gua tuh ya harus safety lah, safety jas hujan. Nah itu benar-benar nggak ada. Kalau nggak bawa jas hujan, jadi kita lanjut terus gitu, lanjut terus basah-basahan dengan ini basah-basahnya lab karena nggak pakai jas hujan banget, basah-basahan tuh biasanya mental langsung ngedrop tuh. Udah hujan lepek udah situ udah turun udah masuk perjalanan pos 2 pos 3 kan kalau nggak salah agak jauh tuh. Udah gitu treknya udah makin lama. Itu nggak ada bonus lagi ya. Nggak ada bonus nanti. Wah pokoknya udah masuk pos 2 itu mau ke pos 3 kayaknya perjalanan terus. Wah luar biasa emang. Ya udah tuh makin lama belum nyampe kita nggak tahu pergi kemana. Rombongan kan jadi ada dua rombongan kan ya. Gua yang 7 orang sama 2 orang itu. Yang 2 orang udah kayaknya udah kecil terus kan sampai nih. Ya udah tuh kalau sisa bertujuan sebetulnya aja kita sama si cewek kan agak sama itu udah tuh lama-lama makin deras, udah ada yang pleset segala macem, semua lepek. Ya udah tuh akhirnya yang cewek ini kelihatan udah pucet gitu kan. Ada itu yang cewek itu dia pemula juga ya? Pemula, bener-bener baru ngedaki di situ. Makanya gue sadis juga emang. Pemula langsung dikasih cekurai. Makanya itu salah satu kesalahan gue waktu itu ngajak kayak gitu. Udah akhirnya dengan berat hati waktu itu yang senior gue ini tuh berhenti dulu, ini kayaknya udah nggak kondusif, udah nggak bisa nih diterusin, udah nggak bisa diterusin kayaknya. Pertama semua kalau badan mungkin masih, kalau basah masih bisa nih, cuman PR-nya ini barang-barang yang kita bawa carrier semuanya itu basah semua. Kita nggak pakai cover bag ya, cover bag tuh pakai tapi tipis banget. Tembus juga. Jadi kayaknya udahlah. Akhirnya lu gimana? Akhirnya ya udah si senior gue ini kayaknya udah nggak bisa dilanjutin. Udah nggak bisa dilanjutin. Itu juga udah jam berapa ya? Udah mau enggak. Kita masih siang sih. Pokoknya masih siang sih sebenarnya. Cuman kan namanya hujan. Iya. Suasana kan jadi terus takutnya bahaya. Iya bahaya. Udah itu treknya itu kan trek jalur pendaki jadi jalur air semua kan. Betul. Jadi jalur air semua kan, licin, berbahaya lah ya. Apalagi bawa tas berat-berat. Bawa tas berat-berat. Ya udah akhirnya kayaknya nggak bisa nih. Kita balik aja deh. Daripada lanjutin ngecamp pun bareng-bareng basah. Ngecamp bareng-bareng basah gitu nih. Akhirnya ya udah tuh. Cuman ada nih teman gue nih yang pengalaman ini, dia bawa kebetulan memang dia bawa dirigennya rombongan yang pertama. Jadi kayak agak berat juga dia. Bawa air. Agak berat. Gimana kalau balik ini bawa air. Untungnya yang rombongan pertama turun tuh. Dia turun lagi. Ternyata dia turun dari pos 3, dia udah ngecamp di pos 3. Dia udah di tenda. Udah di tenda, dia udah mau turun pakai ngejemput. Niatnya kan mau bantuin kita nih. Ke atas aja. Pos 3 kita ngecamp situ ada lumayan lahan ya. Cuman ya itu tadi keadaan tenda juga basah. Maksudnya kalau misalnya mau dipaksain ngecamp di situ, kita PR lagi kan ke atasnya ya enggak? Kita mesti mental udah drop. Mental udah drop lah istilahnya orang dari hujan. Iya, makanya tuh udahlah. Udah berat semua, ya udah. Jadi dia cuma ngambil airnya aja. Ambil airnya aja, kita dia melanjut. Ya, mereka melanjut, kita yang bertujuh udah balik. Gitu. Udah tuh pas balik udah ada yang pleset, ada yang itu plesetnya bukan keplesetnya lagi, plesetnya banting gitu kan. Sampai udah kayak jadi prosotan di situ ya jalur itu ya. Iya, pokoknya pakaian juga
maksudnya kayak sepatu segala macam itu nggak ada, bukan sepatu yang iya sepatunya kan bukan sepatu ngedaki juga, karena memang kita waktu itu pokoknya udah yang penting sepatu futsal kali yang lo pakai. Iya dia teman-teman gue gitu apa, gue bilang ya udah pakai aja sepatu yang penting ada sepatu. Gue bilang tuh nggak usah yang gimana benar-benar bukan standar naik gunung banget ya sebenarnya biarpun bukan standar yang penting kalau udah siap sih nggak masalah, cuman memang ini ya benar-benar amatir banget. Ya udah kita turun tuh dengan lumayan supaya turun ya turun sampai ini ya udah tuh turun sampai base camp lagi enggak udah sampailah ke pos mungkin lewat satu kali lewat satu alhamdulillah tuh udah nyampe pos satu turun lagi kan. Nah sampai mau perbatasan ini masuk hutan sama kan ada perkebunan kalau nggak salah iya perkebunan ya perkebunan itu ya itu. Nah gua kan mikir wah udah deket lah jadi istirahat dulu situ. Ternyata sampai situ kan kalau nggak salah mau maghrib ya udah tuh langsung semuanya gua kira udah deket dah, ya udah kita jalan nyantai aja. Loh nggak nyampe begitu, tapi itu pada bawa senter gak? Nah itu dia senter yang bawa termasuk gua ya, karena gua waktu itu ngerasanya ya itu tadi sok-sokan tadi lah gitu. Iya makanya itu yang jadi ini banget. Karena hal kecil aja kalau nggak diperhatikan bener udah tuh akhirnya sampai itu bener-bener lelah, sampai ada temen gue jatuh kepleset terus nggak langsung mau bangun dulu, udah tidur lagi udah saking capeknya gitu kan. Ya udah tuh udah maghrib lama-lama gelap ya udah center seadanya semua ya udah tuh kita jalan ya. Tadi kan gue mikir kalau udah ngelihat perkebunan kayaknya udah deket sampai base camp nggak tahunya jauh nggak nyampe gue bilang karena gelap juga kan gelap tapi memang penerangan di bawah kita udah ngeliat si kampung itu si pemancar itulah kayak base camp itu udah tuh ini kita turun. Wah giliran gue nih kepleset nih gitu gempa kalau bergetar. Wah ya udah gue kepleset pertama pleset sekali, gue agak ketawa-tawa dong, maksudnya gue ketawa-tawa bukan nyepelain, gue pengen biar enggak suasana yang enggak ini banget lah, karena udah gelap, mencairkan suasana gelap, pleset, terus pas gue pleset juga, ternyata turun nggak berhenti bang, nggak berhenti udah gitu miring ke kanan itu, gue nggak tahu waktu itu jurang atau itu kebun teh, tapi gue ngeri banget itu. Ada mungkin 5 meter atau 3 meter lah. Paling panjang, paling lama. Wah, gue agak kan gue agak ke kanan, terus nggak ngeguling-guling sih, nggak gitu. Tapi kok lama-lama ke kanan, terus lama. Wah, gue bilang pleset, langsung tuh sama senior gue tuh ditangkap. Wah, itu bener-bener ditangkap tuh, nggak ketangkep, keseret lagi. Senior gue selalu kali. Oh gitu. Ininya ke bawah coba iya ke bawah gua, kebayang coba gua yang sekecil ini. Wah iya enggak dia kayak gini kecil gimana tetap deh gila nyerosot terus ditangkep sama yang segede lu ya. Wah itu benar-benar kalau nggak ada senior gue tuh yang terus bablas gue ke kanan terus dan tuh gue nggak tahu itu jurang atau nggak kelihatan ini nggak kelihatan tapi yang gue kelihatannya itu udah curam ke sudut yang curam. Udah tuh wah ditangkap bro, ada bang ini pleset gini udah tuh gue ditangkap bro. Iya makanya nggak ditangkap waduh jadi itu gue pas ke pleset ketiga tuh lumayan jauh. Jarak gua sama senior gua tuh jauh, gua paling atas kan, karena gua kan pelan-pelan. Iya. Pas ketiga tuh jauh, wah waktu sama tuh langsung langsung ditangkap.
refleks juga. Itu bener, iya langsung refleks. Untung yang ditangkap nggak keprosot juga, yang nangkap gua. Iya, dua-duanya. Kalau yang senior gua sih emang dia udah safety lah, karena dia udah riset dulu kan, udah makin perlengkapan yang lumayan. Oke. Udah tuh itu sampai gua kan megang persediaan mie yang tapi gua gantung plastik sama sepatu dari salah satu cewek itu nitip ke gua juga, tapi gua gantung itu dua-duanya hilang. Iya. Gak kepleset. Gak tahu kemana itu. Gak tahu kemana itu. Ya udah akhirnya sebentar dulu ini apa namanya menangin diri. Iya. Ya udah tuh kita akhirnya lanjut kan. Ya udah lanjut. Cuma kok nggak nyampe. Wah ini yang gua khawatirin nih. Kayaknya nyasar nih. Kayaknya nyasar. Itu kita udah teriak-teriak tuh. Udah ini center kan. SOS. Ngomong gini. Iya. Cuman nggak ada yang apa respon. Ya udah kita ini. Tapi maksudnya nggak salah jalur apa gimana tuh? Maksudnya salah jalur juga, namanya udah malam gelap. Iya, gua belum ada pernah ke situ lagi. Belum ada ke situ. Gua pun khawatirnya gitu salah jalur. Tapi udah ngelihat pemukiman. Iya udah kelihatan di situ. Udah ngeliat pemukiman. Patokan lo di situ aja ya. Udah tuh. Ya udah lanjutin terus. Kok bukan ke kan kalau Cikuray kalau lama-lama kan ke lahan kebuka. Ini kita kayak masuk ke hutan lagi. Masuk ke hutan. Kayak masuk ke kebun lah, hutan gitu. Maksudnya ini kok dari sini ya udah tapi terus aku tahu nimbulnya di mana ya? Nimbulnya Taman Safari. Gue kira di Taman Safari lo nimbul jauh juga Ragunan Jakarta dong. Enggak, dari Garut ke Taman Safari kan jauh. Iya. Udah nyampe situ ya. Tembusannya di mana tuh? Jadi tembusannya ternyata gua sama rombongan di belakang pas pemancar. Pas pemancar. Jadi tuh perbedaan kan jauh. Kalau gua terakhir ke Cikuray ternyata gua kesini nih ke kiri. Harusnya kan turun terus kan perkebunan kan. Iya. Dan gua ke kiri nih, kayaknya kesini. Itu bener-bener. Jadi di belakang pemancar kan ada pagar tuh. Wah udah tuh. Wah ini udah pemancar nih. Udah kelihatan nih pemancar. Udahlah. Si tiangnya. Ya udah tuh akhirnya ini mau balik lagi nggak? Kayaknya nggak mungkin balik lagi. Maksudnya putar balik kita ambil ini. Udah mendingan kita nanjak aja. Lanjut aja. Kita turun karena kan pemancar depan udah ini dong. Depan udah warung-warung gitu kan. Iya. Ya udah nggak tahu bagaimana gua yang sekecil ini bisa ngelompat untuk pagar, gitu. Bisa nanjak pagar dia karena lumayan tinggi kan. Pokoknya tapi pokoknya mau gimana pun yang penting selamat dulu dah. Tragis juga kisah lo Jo. Berarti lu bupak ya? Bupak. Iya. Di lumpur aja. Nah itu tuh. Lu ngebayangin ya? Badak kalau di lumpur gitu. Senang ketemu banget. Sebenarnya emang dia yang udah direncanain aku pengen gini nih yang perosotan. Kayak bocah SD lu. Jadi bener pinggir kali terus. Jadi kesimpulannya apa ya? Mungkin buat pendaki jangan meremehkan lah segala sesuatunya. Jadi emang harus sebelum lu ada naik ke gunung, lu harus persiapin dari awal dulu, dari rumah dulu nih apa yang perlu dibawa. Jangan sampai ada yang tertinggal karena berbahaya. Waktu lu dari sana udah nggak bisa menyiapkan apa-apa. Itu pembelajarannya dari situ ya. Iya. Itu emang gue belagunya emang kacau banget tuh. Belagunya emang coba jangan kayak gitu lagi ya. Jangan belagu-lagu dulu. Iya. Belagu belum bisa mawas diri. Waktu itu ABB. Aki-aki bikin budak. Nah, gini Bang nih. Tadi kan kata Bang Andri di Cikuray ya. Di Cikuray itu ada juga hal-hal mistisnya ya. Nah, banyak menurut pandangan lu pas saat lu ke Cikuray, lu ngalamin nggak hal-hal mistis tersebut? Iya, mungkin kalau dibilang mistis gue nggak tahu ya. Cuman waktu itu gue emang nemuin hal yang nggak biasa lah, yang aneh lah gini.
Jadi waktu itu pendakian ke Cikuray juga, tapi yang pendakian kedua nih ke Cikuray. Waktu itu rombongan beda lah dari yang sebelumnya. Waktu itu berapa orang ya? 7 orang juga nggak salah. Berarti lu masih penasaran sama Cikuray ya? Pasti datang lagi masalahnya. Iya, waktu itu emang pada ngajarnya juga kesal juga. Gue juga emang penasaran juga gitu. Penasaran juga. Karena yang awal gagal lah, istilahnya bisa dibilang gagal. Nggak ada karena persiapan yang kurang banget itu. Ya udah tuh kita ini jalan. Nah itu kita alhamdulillah ketemu juga yang jasa pendaki Kang Yudi itu. Tapi dari Terminal Guntur sih. Oh itu langsung dari Terminal Guntur kita alhamdulillah tuh jadi nggak pakai yang travel itu juga. Travel lagi kita sampai situ. Ya udah tuh. Alhamdulillah berjalan lancar nggak ada hujan segala macam, kita naik juga biarpun pelan-pelan normal. Waktu itu kalau nggak salah nyampe jam 5:30 sampai camp. Nah itu juga kebetulan ada teman gue yang udah nyampe camp. Kita campnya nggak jauh dari puncak, jadi oke lah, cuma 10 menit lah dari puncak. Puncak Bayangan kali ya? Mungkin puncak Bayangan kayaknya. Bayangan sebelum pas. Sebelum ya pokoknya kita nggak istilahnya nggak terlalu makan waktu banyak kalau puncak ya. Ya udah tuh nyampe sana kita ngedirin tenda biasa lagi ya, ketemu lah hujan tuh. Hujan tapi nggak deras yang mungkin pertama. Cuma kan namanya di gunung mau deras mau nggak namanya hujan kan. Ya mager gitu begitu tenda kebocoran segala macam. Nggak pakai waterproof. Jangan bocor. Iya. Ya, tapi alhamdulillah masih bisa lah handle. Aman lah. Nah, ini nih yang menurut gua aneh, jadi ada satu momen lah atau kejadian yang gua nganterin temen gua kencing nih. Itu masih hujan kalau nggak salah. Hujannya tapi nggak deras lah, rintik gitu lah, tapi masih lumayan lah. Jadi tuh gua nganterin dia kencing, gua madep ini dong, madep dia madep jalur gitu, belakang dia ya kan. Nah, terus tiba-tiba ada yang naik bapak-bapak pakai payung, belakangnya ibu-ibu. Belakang bapak-bapak itu ada ibu-ibu tapi pakai cuman nggak pakai jas hujan, nggak pakai apa, padahal kan waktu itu hujan tuh. Pakaiannya kayak gimana ya? Pakaiannya kayak mbak tukang jamu itu, kalau nggak salah 4 orang paling 5 orang itu ngikut di belakang tuh. Ada itu itu udah tua ya cewek-ceweknya? Iya udah tua ya. Ibu-ibu lah, parubaya gitu. Kaget dong ya kan, coba malam-malam ngelihat ada pendaki orang gitu, pendaki. Kalau yang bapak-bapaknya sih ya biasa aja ya kan, cuman yang ibu-ibu ini orang apa bukan ya, gue sampai ini. Maksudnya biarpun walaupun ada pendaki perempuan pasti kelihatan lah. Iya kelihatan lah, dari ini pakaiannya pasti tahu ini pendaki. Tapi kalau yang lu sebutin tadi kayaknya pakaian yang ibu mbak jamu kan gitu. Ya kan, wah itu gue agak ya gue kaget dong, cuman gue tegesin lagi ini bukan, tapi jalan gitu, jadi jalannya berdiri ngebelakangin dia, ngikutin. Posisi si cewek ini di belakang paling belakang kan berdiri tuh 5 orang. Iya. 5 orang ngebelakangin si bapak ini. Jadi kayak ngintilin dia gitu loh. Ngintilin dia mau ke arah puncak. Ya cuman kan gimana nggak kaget orang pakai bajunya gitu nih. Dari itu mungkin kalau penduduk situ ya mungkin nggak tahu lah kayak gimana. Cuman yang gua rasa gitu itu kalau nggak salah jam 10-an lah. Jam 10 malam gua tuh ngeliat gila, kaget juga gitu ya. Ya aneh aja. Aneh kayak gitu. Ya udah tuh tanpa safety sama sekali. Ya udah tuh akhirnya gua nggak ngasih tahu kan teman-teman gua ngeliat itu karena takutnya Parno apa gimana. Soalnya kejadian yang menurut gua aneh lah. Gue belum pernah nggak biasa. Ya udah tuh kayak pagi-pagi kan udah kita muncak kita ini. Nah ini ada omnya teman gue yang ikut sama gue nih,
rombongan lah, salah satu rombongan biasa kan videoin, terus videoin, entah sengaja atau enggak ke itu tuh keambil tuh si ibu-ibu itu. Ada ibu-ibu, cuman gue belum ngeliat ya waktu itu dia nggak keambil ibu-ibu itu. Tapi begini aja nih, begini. Nah terus ada momen pas direkam lagi dia ngebuka mulutnya itu nggak ada belahannya, kita bingung. Lurus rata aja gitu, rata. Tapi dia pas begini langsung ini lagi. Mungkin kelepasan lah. Dia nggak nutupinnya pakai ini deh, pakai selendang gitu. Mungkin sebenarnya dia ngeliat kali, maksudnya dia sadar ada kamera yang mengawasi dia, merekam. Akhirnya dia mau ngasih tahu kalau gue nih bukan orang loh gitu kali. Ya kali. Dia hanya menawarkan gue bukan orang loh. Gitu. Ya udah tuh pas itu direkam, nah itu terus ditunjukin tuh rekamannya ke kita. Pas gue lihat, wah, lalu tuh gue ceritain, ini nih yang semalam gue lihat nih. Oh tadi kan gue sebelumnya kan gue nggak gue ceritain kan, cuman pas gue diliatin rekamannya itu, ini nih semalam gue cerita, gue temuin pas ini. Nah berarti lu pas saat reng-rengan Sima ini lewat, lu fokusnya cengok. Gitu aja, pokoknya lihat aja gitu kan. Aneh, tapi dia sadar bang. Tapi dia ngerasa aneh, makanya dia cengok fokus. Sampai nggak sadar, dia nggak masih ini. Si kakinya itu napaknya ke bumi, iya kan? Iya. Fokusnya ada di wajahnya kali. Iya, sampai Ya emang kebetulan juga. Jadi pas ngelewatnya mungkin ngelewatnya ya ngeliatnya kayak jalan biasa aja gitu. Ngeliatnya jalan biasa, cuma fokus ke kaki ya. Nggak fokus ke bawah. Nah jadi ya emang kebetulan ya sepantaran segini lah semulutnya dia gitu pas. Iya. Bisa sih. Ya tingginya normal lah. Gitu. Makanya pas direkam gua kasih tahu kan, oh gitu. Ini juga ya. Ya agak kaget sama aneh juga dia kan pas ditunjukin dia, gue bilang ini yang semalam gue lihat, cuman gue nggak cerita ya kan, gue nggak mau ini soalnya malam-malam ya gue gila. Udah tuh dari situ ya pengalaman yang gue nggak tahu itu masuknya misi sama gimana. Cuman karena gue sadar pas ngeliat emang berwujud orang, terus pas di video gue lihat emang berwujud, cuman ada keanehan itu aja. Pakaiannya lah yang sama bukan pendaki nih, kurang normal lah gitu. Pakaiannya enggak pendaki udah pasti, terus enggak penduduk lokal juga gitu, yang mungkin penduduk lokal tapi ya yang namanya tukang kamu kan gimana sih pakainya makin kali selendangnya mereknya Ender. Tapi intinya pakai kain batik bawahnya. Iya, mungkin pokoknya setelan Mbak Jamu gitu sih. Sekarang menurut logika, lu ngedaki pakai celana aja ribetnya gimana? Pakai kain ya. Mama gitu kan, mama udah punya umur, udah berumur gitu kan. Itu ngedaki pakai kain batik, ribetnya gimana tuh? Jalannya sedikit berarti ya, langkahnya sedikit. Dia ngapain coba? Nah itu sih, ya itulah kuasa Allah. Nah itu gua misteri habis itu sih ya jadi momen ini cerita aja akhirnya, cerita kita pas turun gitu, ada begini ya, yang jadi gua sih bilangnya ya sesuatu aja. Nah berarti ya pengalaman lah, pengalaman buat lu. Ya untungnya lu nggak ibaratnya buang air kecil di tengah jalan tuh, gitu. Jadi sebenarnya itu mereka itu say hello sama lu. Ya untungnya say hello ya, maksudnya secara nggak langsung itu say hello. Ini loh, ada gua di sini, ibarat kata kayak gitu. Ya lu juga harus ibarat kata izin atau pamit lah, permisi lah, gitu kan. Nah lu untungnya aja buang air kecil di pinggir. Coba kalau misalkan di tengah, ini tuh jalan gua, pasti gitu, gitu kan, kasarnya gitu. Ya sebenarnya saya hello. Ya mungkin emang ada dari tim lu nih, ada perilaku yang nggak senang menurut mereka, gitu. Makanya mereka tuh tunjukin, mereka tuh secara tidak langsung menunjukin. Lu tuh jangan ibarat kata jangan sembarangan lah ya. Sembrono, gitu. Jangan sembrono, boya.
pamit atau Permisi lah. permisi gitu Betul. loh. Nah jadi seperti itu intinya. Tidak kayak gitu lagi. Siap dulu. Jadi intinya ya Iya. begitulah. Iya. Begitulah Ya, kisah-kisahnya. begitulah. Nah, Kisahnya. Tapi nextnya kan udah nggak seperti itu lagi, udah mulai paham lah ya kan. Udah mulai paham sih. Kan Jadi udah mulai merunduk. Iya, Udah mulai merunduk. makin jatuh. pendak yang ketiga pas ke Cikure juga alhamdulillah udah Iya, siap. ya lebih matang sih. Lebih matang dan terus lebih legowo gitu. Betul. Maksudnya say hello permisinya ya Ya udah menuruti peraturan lah. menuruti inilah tata krama asik tata krama. Oh, mantap. Berarti udah terlatih ya. Yoi. Nah kira-kira ada lagi nggak kisah-kisah yang lu mau ceritain? Ini yang berkesan cuma dua itu aja sih yang Dua itu memang aja ya? nancep banget di gua, yang jadi Iya, pelajaran iya. di gua, Hmm. yang akhirnya sampai sekarang alhamdulillah jadi pelajaran, terus pakailah ininya apa yang tadi gua nyasar terus segala macem. Iya, belajar dari kesalahan lah akhirnya. Iya. Oke, Jo, ada salam-salam nggak buat siapa ya, temen lu atau siapa yang lu ini kangen dengan Paling gua salamnya sama teman-teman media hacker lah semuanya, Iya. sama semua yang nonton sini. Hmm. Ya pokoknya sehat-sehat terus apalagi di zaman sekarang lah. Iya, di ya. di masa-masa kayak gini ya yang paling ini sih kesehatan lah itu aja. Pak itu aja. Kangen juga ya mana anak Oh. ingin kumpul bareng lagi Kumpul ya. bareng. Mungkin nanti Buat next ya. tim nyablon gimana? Oh ya, Iya, nyablon nyablon. ya. Kapan lagi? Barangkali nanti dia melihat lu juga nih, Iya, kan insya tim Allah. nyablon yang mudah Iya, iya, iya. di sini ya nanti ya. Misalnya di nyablon yang wah Bisa gila-gila tuh. Iya, bisa ketemu lagi nanti kita Hmm. ngadain reuni lah mungkin nanti. Ya. Iya. Oh, siap. Siap. Berarti Coba. gimana? Udah cukup segitu aja? Sip. Oh siap. Oke, cukup segitu aja dari kita, dari Bang Jo, Mhm. Bang Andri, Ya. dan gue sendiri Sobe. Mhm. Ya tonton terus lah acara bacot. Jangan Yo. jangan lupa disobrek. Subrek. Subreker. Sobrek. Bahasa. Iya nggak? Jangan lupa disubrek sama di like. Benar. Di like Gitu, nih, kan. di like ya. Oke, cukup sekian dari kita. Bila Ya. tapi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rimba. Oke.